Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing Dr. Femi Silaswati Farid Esa MH MKN. Yang saya hormati dosen pembimbing Rusnandiar Glica Aini Suniabrili Esa MH. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Febriansyah dengan NIM 2022010076 Universitas Islam Batik Surakarta. Di sini saya akan membacakan seminar proposal yang berjudulkan Perlindungan Hukum bagi para pencari kerja atas diskriminasi usia di Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Februari 2005, terdapat 7,28 juta pencari kerja dengan tingkat pengangguran terbuka 4,76%. Dan total angkatan kerja sejumlah 153,05 juta orang. Banyaknya pencari kerja di Indonesia disebabkan oleh jumlah angkatan kerja yang terus bertambah akibat pertumbuhan penduduk. Sementara jumlah lapangan kerja yang tersedia belum mencukupi. Selain itu, ada juga faktor ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri serta adanya diskriminasi, salah satunya yaitu diskriminasi usia. Di Indonesia, diskriminasi merupakan fenomena yang sering terjadi dan sedang hangat dibicarakan, khususnya diskriminasi yang menimpa para pencari kerja di Indonesia. Salah satunya diskriminasi usia yang diterima oleh pencari kerja. Salah satunya adalah adanya ketentuan batas usia maksimal. Pencari kerja yang sebagai kualifikasi utama di Indonesia, umumnya batas maksimal umur pencari kerja berada di antara 25 hingga 27 tahun. Dan bahkan ada beberapa perusahaan yang menerapkan batas maksimal umur pencari kerja di bawah 25 tahun. Bahwa pada dasarnya pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Telah memberikan himbauan untuk tidak diskriminasi, tetapi sangat disayangkan hanya sebatas himbauan kepada perusahaan, bukan pasal yang berisi larangan, dan tidak ada sanksi kepada perusahaan membuat persyaratan lowongan pekerjaan yang diskriminasi. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perlindungan hukum bagi pencari kerja terkait diskriminasi usia pada lowongan pekerjaan? Yang kedua, apakah dengan adanya pengujian material pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 akan berdampak pada kualifikasi lowongan pekerjaan dan memberikan kepastian hukum pada para pencari kerja di Indonesia? Berikut kerangka pemikiran. Pertama, diskriminasi. Yang kedua, lebih menuju ke diskriminasi usia yang mengarah ke selanjutnya yang mengarah pada para pencari kerja dan lowongan pekerjaan. Selanjutnya, memberikan perlindungan hukum. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan dari kerangka pemikiran saya. Diskriminasi menunjukkan pada perlakuan tidak setara terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Salah satu bentuknya adalah diskriminasi usia atau ageism yang terjadi ketika kualifikasi mencari kerja disampingkan atau dibatasi secara wewenang hanya karena faktor usia. Seringkali terlihat jelas dalam persyaratan usia pada lowongan pekerjaan. Praktik ini mencederai prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial sehingga menuntut adanya perlindungan hukum. Di Indonesia, landasan utama perlindungan ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Secara spesifik, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa setiap pekerja atau buruh memiliki kesempatan berhak atas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha atau memperoleh pekerjaan. Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit
eksplisit menyebut diskriminasi usia. Prinsip non-diskriminasi yang diusungkan menjadi dasar hukum yang dapat digunakan untuk menuntut akuntabilitas atas praktik diskriminasi berdasarkan usia dalam proses rekrutmen. Selanjutnya, tujuan penelitian. Pada dasarnya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pencari kerja atas diskriminasi usia pada kualifikasi lowongan pekerjaan di Indonesia. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi aspek dalam perkembangan hukum di Indonesia dan membantu pengetahuan tentang undang-undang ketenagakerjaan. Yang kedua, diharapkan dapat menjadi sumber maupun referensi bagi orang lain yang tertarik pada penelitian ini. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis pendekatan. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Yang kedua, penelitian sifat penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunan proposal ini, yaitu untuk mendeskripsikan proses dan pertimbangan hukum. Selanjutnya, jenis sumber dan jenis data. Jenis data yang digunakan ada sebagai rujukan antara lain adalah data sekunder, yaitu data utama yang diperoleh melalui kajian pustaka yang bersumber dari bahan hukum berikut ini. A. Bahan hukum primer, yaitu seperti Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun, dan Putusan Nomor 35 Undang-Undang XX11 2024. B. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penulisan hukum ini, penulisan menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku, karya ilmiah hukum, artikel yang ada di internet, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Sistematika penulisan. Penulis membagi sistematika penulisan menjadi 4 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua landasan teori, bab ketiga hasil dan pembahasan, bab keempat penutup. Sekian seminar proposal yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah kata atau salah penyebutan, saya terima kasih.